kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini ada sebuah video di mana saya akan membahasnya, yaitu tentang ceramah dari Bapak Rizik Syihab, di mana beliau berceramah di depan para jamaahnya, yang isi ceramahnya yaitu menyinggung ataupun menyindir dari tokoh-tokoh di negara Indonesia kita tercinta. Salah satunya yaitu penyanyi dangdut Bang Haji Rhoma Irama, di mana Pak Rizik ini menyampaikan bahwasannya penyanyi dangdut ikut-ikutan pembahasan tentang masalah nasab kaum Ba'alawi. Dan Pak Rizik juga menyinggung beberapa tokoh, diantaranya yaitu pakar DNA, yaitu Dr. Sugeng, dan mantan menteri yaitu Pak Mahfud MD, serta tokoh-tokoh yang lainnya, di mana dengan adanya penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin tentang masalah nasab kaum Ba'alawi yang hingga sampai saat ini memang terputus, tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disitulah Habib Rizik tetap mengotot memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada para jemaahnya atau kepada para pengikutnya, agar tidak terprovokasi dengan adanya tesis penemuan yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan disitu juga Pak Rizik sangat tegas mengkritik ataupun menyindir dari orang-orang yang ikut memberikan ataupun mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Oke, tidak panjang lebar, marilah kita simak video berikut ini. Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab, ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alawi. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah Duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab, ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alawi. Kapan ngajinya? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alawi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ada lagi betina partai, masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alawi. Saudara, habis Ba'alawi dikaki maki. Saudara, anu nggak ngerti agama jangan bicara agama. Betul, betul. Ada lagi yang lucu, pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau. Nah teman-teman, beginikah ya akhlak yang mengaku dirinya ini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngakunya ulama ya, ngakunya ngerti agama ya teman-teman. Tapi ketika menyampaikan ya ilmu agama malah seperti ini. Yang disampaikan adalah malah mencaci maki kaum muslimin. Ya kalau Bapak Rizik Syihab ini memiliki bukti secara sejarah, secara kitab nasab, kitab sezaman, dan tes DNA, ya udah buktikan saja, ngapain harus marah-marah. Biasanya yang marah-marah ini malah keturunan yang KW, yang palsu. Kalau benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pasti akan santai dalam menyampaikan, nggak usah marah-marah ya, apalagi menjelek-jelekkan. Nah maka dari itu ya teman-teman ya, buktikan saja ya, nggak usah sampai ngotot-ngotot, marah-marah. Nah itu malah menunjukkan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal tes DNA ya.
Tapi semestinya Bapak Rizik Syihab itu sudah tahu kalau tes DNA-nya itu hasilnya bukan C1. Oleh sebab itu, marilah kita simak penjelasan dari Kiai Haji Nur Isya. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Isya ini menjadikan ketenangan di dalam hati kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta paham tentang adanya sejarah Islam yang sebenarnya. Selamat menyaksikan. Marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu loh, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Ashirah. Kitab Khidmatul Ashirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Ashirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabithah Alawiyah. Harus punya. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian dzurriyyah Nabi supaya tidak dikotori oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan orang nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan ya enggak. Lalu apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai ya. Sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib ya, tapi berasal dari ras yang lain. Ini pernah di setting, tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabithah Alawiyah ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak C1, tidak C2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling ya taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ya, harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah dzurriyyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah SAW sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan. Terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa. Tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba dengan ingatlah. 45, merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad.
ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang, anaknya ya kan punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barat itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun. Dua, anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Robito Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir, 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih cenderung ke 260-an. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah. Berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah, bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah ke Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320 berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak atik gathok matuk. Sahabat pencinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya. Apa yang telah disampaikan oleh beliau sangatlah mudah kita pahami dan mudah kita mengerti. Intinya, untuk ulama-ulama pribumi wajib untuk mempunyai kitab yang telah ditunjukkan oleh Kiai Haji Nur Ihya tersebut, agar kita mempunyai dasar dan mempunyai pegangan bahwasanya inilah bukti yang telah didapatkan oleh Kiai Haji Nur Ihya tentang nasab dari kaum Ba'alawi atau para habaib yang memang real, bukan keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya ini bukanlah suatu fitnah atau mengadu domba kepada umat. Apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya adalah memang dengan adanya bukti-bukti kitab, bukti-bukti sejarah yang memang sangatlah kuat yang dipegang oleh Kiai Haji Nur Ihya. Oke teman-teman, mungkin punya pendapat lain, jangan segan-segan untuk tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.